tampil. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan percobaan yang ke-7, yaitu pemisahan dan pemurnian. Tujuan dari praktikum pemisahan dan pemurnian ini yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai macam metode pemisahan dan pemurnian dalam suatu campuran. Campuran itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen merupakan penggabungan dua zat tunggal yang membentuk satu fasa. Contoh dari campuran homogen itu adalah ketika kita mencampurkan air dan gula atau garam dan air. Yang kedua, kita mengenal dengan campuran heterogen atau penggabungan yang tidak merata antara dua zat tunggal yang membentuk dua fase. Contoh yang kita kenal dari campuran heterogen adalah ketika kita mencampurkan minyak dan air. Ada berbagai macam metode dalam pemisahan dan pemurnian, di antaranya yaitu dekantasi, filtrasi, adsorpsi, kristalisasi, sublimasi, dan ekstraksi pelarut. Baiklah, langsung saja kita ke percobaan yang pertama, yaitu dekantasi. Baiklah, langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu dekantasi. Alat-alat yang digunakan pada percobaan dekantasi yaitu breaker glass, spatula, dan sendok. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan dalam percobaan dekantasi yang pertama ada aqueduct dan pasir. Langkah kerja pada proses dekantasi ini yang pertama adalah mengambil pasir sebanyak 1 sendok, kemudian dituangkan ke dalam breaker glass. Kemudian setelah itu kita tambahkan aqueduct sebanyak 50 ml. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula sehingga tercampur. Ini adalah larutan aqueduct yang telah tercampur dengan pasir. Untuk memisahkannya, kita menggunakan metode pemisahan yaitu dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengendapkan. Nah, setelah tercampur, kita diamkan dulu beberapa saat sampai pasirnya mengendap. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, air dan pasir telah terpisah. Selanjutnya, kita tuang fase cairnya atau airnya ke dalam breaker glass yang berbeda. Kemudian inilah hasilnya. Air dan pasir telah terpisah. Baiklah, yang kedua yaitu percobaan filtrasi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan filtrasi ini yang pertama adalah Erlenmeyer, ada corong kaca, ada breaker glass, spatula, sendok, dan filter paper atau kertas saring. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu kapur tulis yang telah dihaluskan terlebih dahulu dan aqueduct. Langkah yang pertama yang kita lakukan pada percobaan filtrasi ini adalah mengambil kapur tulis sebanyak 1 sendok. Kemudian kita masukkan ke dalam breaker glass. Setelah itu kita tambahkan aqueduct sebanyak 50 ml. Dan kita aduk sampai merata.
Selanjutnya, ke dalam Erlenmeyer kita masukkan corong kaca yang sebelumnya kita lapisi dulu dengan menggunakan kertas saring. Setelah itu, kita mulai proses filtrasinya. Nah, setelah kita saring beberapa saat, ini adalah hasil dari kapur yang telah tercampur dengan Aquades tadi. Dan kemudian yang hanya tertampung di dalam Erlenmeyer adalah airnya saja, sedangkan kapurnya telah tertampung di bagian atas kertas saring. Proses ini dinamakan dengan filtrasi. Filtrasi merupakan pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Percobaan selanjutnya yaitu adsorpsi. Alat-alat yang digunakan pada percobaan adsorpsi ini yang pertama adalah gelas ukur, corong kaca, Erlenmeyer, dan kertas saring. Kemudian bahan-bahan yang kita perlukan dalam proses adsorpsi ini adalah sirup, dan yang kedua norit. Ini adalah bentuk dari norit. Hal pertama yang kita lakukan dalam percobaan adsorpsi ini adalah menuang sirup sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian ke dalam Erlenmeyer kita masukkan corong kaca. Setelah itu kita lipat kertas saring dan kita letakkan di atas corong kaca. Langkah selanjutnya yaitu mengambil norit sebanyak 1 sendok. Kemudian kita letakkan di atas corong kaca yang telah dilapisi kertas saring. Setelah itu kita tuang sirup pelan-pelan ke dalam kertas saring. Dan kita tunggu beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, kita bandingkan kedua larutan tersebut. Sirup yang semula berwarna kuning, ketika kita saring dengan menggunakan kertas saring yang telah diberi norit, warna larutannya menjadi bening. Hal ini dikarenakan partikel koloid yang terdapat di dalam sirup telah terserap oleh norit. Percobaan ini dinamakan dengan adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan di permukaan koloid. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu kristalisasi. Bahan-bahan yang kita perlukan dalam kristalisasi ini adalah garam dan Aquades. Kemudian alat yang kita butuhkan di percobaan kristalisasi ini breaker glass, sendok, dan spatula. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil garam sebanyak 1 sendok, kemudian kita tuang ke dalam breaker glass. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 10 ml. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah merata, kita panaskan di atas flat. Setelah kita panaskan beberapa saat, kemudian kita angkat. Dan kita lihat hasilnya.
garam yang telah kita larutkan di dalam air, kemudian kita panaskan di atas titik didih air, airnya akan mengalami penguapan, sehingga yang tersisa hanya garamnya saja. Proses ini dinamakan dengan kristalisasi. Percobaan berikutnya yaitu sublimasi. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan sublimasi ini yang pertama ada naftalena dan ada garam. Kemudian alat-alat yang kita gunakan ada cawan penguap, corong kaca, kertas saring yang telah dilubangi, kemudian ada spatula. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, kita masukkan garam sebanyak 1 sendok ke dalam cawan penguap. Kemudian kita tambahkan naftalena sebanyak 1 sendok. Dan aduk hingga merata. Setelah itu, kita tutup dengan menggunakan kertas saring yang telah dilubangi. Kemudian, kita tutup kembali dengan menggunakan corong kaca yang lehernya kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan tisu. Kemudian kita panaskan di atas hot plate. Dan tunggu hingga beberapa saat. Setelah dipanaskan beberapa saat, kita angkat dan kita sisihkan, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat di leher corong kaca terdapat naftalena yang telah mengalami penguapan dan membentuk kristal. Kemudian, yang tersisa di cawan penguap yaitu garamnya. Hal ini terjadi karena titik didih naftalena lebih rendah daripada titik didih garam, sehingga naftalenanya lebih cepat mengalami penguapan. Nah, percobaan yang terakhir yaitu ekstraksi pelarut. Bahan yang kita gunakan pada percobaan ini ada aqueous dan minyak. Kemudian alat yang akan kita gunakan yaitu ada corong pemisah dan breaker glass. Langkah pertama yaitu kita menuang minyak goreng sebanyak 50 ml ke dalam corong pemisah. Kemudian kita ambil aqueous sebanyak 50 ml. Setelah itu kita tuang ke dalam corong pemisah. Setelah itu kita shake atau kita aduk beberapa saat hingga kedua larutan tercampur. Setelah kita aduk dan kita diamkan beberapa saat, air dan minyak tidak menyatu. Kemudian kita tuang fase cairnya atau airnya dengan cara membuka keran pada corong pemisah. Dan kita lihat berapa sisa air yang terbentuk.
Nah, bisa kita lihat volume air yang awalnya kita masukkan ke dalam corong pemisah sebanyak 50 mili, sekarang yang tersisa hanya sekitar 25 mili. 25 milinya lagi sudah tercampur ke dalam minyak dan membentuk gelembung pada dinding corong cawan pemisahnya. Dan sifatnya ini hanya sementara. Proses ini dinamakan dengan ekstraksi pelarut. Baiklah, cukup sekian untuk praktikum kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kontak person yang berada di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.